Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pengukuran risiko saham. Oke. Nah, saya akan membagi pembahasan ini dalam beberapa part ya. Untuk part yang pertama ini saya akan membahas tentang statistik deskriptif return saham. Nah, tutorial untuk mencari statistik deskriptif return saham kali ini saya akan menggunakan program R. Oke, langsung saja. Apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini? Jadi dalam pembelajaran kali ini ya mahasiswa diharapkan dapat pertama, mengunduh data saham dan melakukan perhitungan return saham. Nanti untuk mengunduh data saham, ya saya akan praktekkan yang pertama, yaitu mengunduh data saham langsung ya dari Yahoo Finance gitu ya. Dan yang kedua nanti kita akan langsung memanggil data dalam program R-nya gitu ya. Kemudian yang kedua, menghitung berbagai ukuran risiko saham dengan perangkat lunak, yaitu menggunakan program R. Dan yang ketiga yaitu menginterpretasi hasil perhitungan ukuran risiko saham. Nah, sebenarnya di sini poin yang ketiga ini sangat penting ya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan olah data, kita harus bisa menginterpretasikan dengan baik gitu ya, sehingga kita dapat menyampaikan gitu ya kepada masyarakat ya di luar sana apa sih yang sebenarnya kita cari dan menginterpretasikan apa yang kita peroleh itu gitu ya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Oke, langsung saja yang pertama kita harus tahu dulu apa saja yang kita butuhkan nih gitu ya. Nah, yang kita butuhkan yang pertama tentu saja laptop ya karena kita di sini tutorial praktik menggunakan satu software atau perangkat lunak yaitu menggunakan RStudio gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan RStudio ya. Dan juga untuk program R ya silahkan di sini bisa menggunakan versi 4.01 atau yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian nanti apa yang paket yang dibutuhkan ya, nanti kita akan mengaktifkan ya library ya dari paket yang kita install yaitu menggunakan QuantMod dan juga Performance Analytics. Dan yang ketiga, dataset dapat diunduh pada Yahoo Finance atau melalui QuantMod. Ya, oke langsung saja. Sebelum kita praktik, kita harus tahu dulu nih ringkasan teorinya, gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, investasi itu adalah hal yang sangat menarik untuk dibahas, ya tidak? Ya kan? Ketika orang berinvestasi, pasti yang dituju adalah memperoleh keuntungan, gitu ya. Nah, keuntungan di sini dalam pembahasan kitab pemodelan risiko dia akan dicerminkan dengan return saham, gitu ya. Nah, harga saham di pasar modal itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran sehingga dapat berubah-ubah. Jadi dia fluktuatif gitu ya. Kadang dia bisa rendah, kadang dia bisa tinggi gitu ya atau nanti close price dalam harga saham itu berapa gitu ya. Harga penutupan sahamnya. Nah, kemudian dari perubahan harga inilah seorang investor itu dapat memperoleh capital gain. Apa itu? Yaitu keuntungan saat menjual saham pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga belinya. Oke, jadi kita harus cermat nih ya. Nah, untuk mencermatinya kita perlu apa? Oke, kita bahas yang selanjutnya. Nah, agar dapat memperoleh keuntungan, inilah seorang investor itu harus memilih dan menentukan jumlah saham yang dibelinya secara cermat. Gitu ya. Jadi dia bisa berupa saham tunggal, bisa juga berupa portofolio saham, ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan membahas suatu bahasan yang sangat menarik, gitu ya. Jadi ketika kita berinvestasi, kita harus pandai-pandai membaca peluang. Peluang apa? Peluang keuntungan, ya, atau di sini dicerminkan oleh return. Nah, sayangnya ketika kita ingin memperoleh keuntungan yang tinggi, kita akan dihadapkan dengan risiko yang tinggi pula. Ya, seperti itu hukumnya. Nah, sehingga kalian pilih yang mana nih? Pengen return yang tinggi, kalian dihadapkan dengan risiko yang semakin tinggi pula, atau return yang rendah, tentu risikonya nanti rendah. Nah, biasanya para investor tetap mengincar bagaimana mendapat keuntungan yang tinggi.
tapi dengan memperhitungkan, mengukur risiko yang akan dia hadapi, ya. Nah, sehingga di sini investasi saham ya juga disertai risiko kerugian yang besar dari ketidakpastian kenaikan harga saham, sehingga pengukuran risiko ya dan peluang investasi yang tepat perlu dilakukan seorang investor sebelum mengambil keputusan investasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita harus melakukan pengukuran risiko supaya nanti pengambilan keputusan investasi yang kita lakukan itu juga tepat gitu ya. Oke. Nah, secara umum terdapat sejumlah ukuran risiko yang sering dipergunakan. Misalnya simpangan baku, yaitu standard deviation ya, ragam atau variance ya, kemudian semi variansi, lower partial moment, semi deviasi, mean absolute deviation, dan juga value at risk. Nah, di sini nanti beberapa yang kita bahas pada video pertama ini adalah statistik deskriptif saham ya. Nah, lebih lanjut kita akan membahas yang lain-lainnya seperti value at risk ya atau CVAR, conditional value at risk gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu kita harus memilih dulu saham yang ingin kita cermati apa. Kalian bisa googling gitu ya kode-kode saham. Oke, selanjutnya apa langkah kerja kita? Nah, yang pertama, nanti kita harus memilih ya beberapa saham yang ingin kalian lakukan pengukuran risikonya terlebih dahulu. Nah, di sini nanti saya beri contoh, kita akan memilih 3 saham ya. Kalian bisa mencermati kode-kode saham tersebut di Yahoo Finance ya. Terlebih dahulu bisa kalian googling terlebih dahulu ya saham yang ingin kalian teliti itu apa. Misalkan di sini saya mengambil 3 saham yaitu saham PT Telkom Indonesia, PT Unilever Indonesia, dan juga PT Astra Indonesia. Nah, masing-masing itu punya kode ya. Nanti telkom.jk, asi.jk, dan juga unilever.jk. Nah, kemudian kalian catat dulu kode-kodenya, nanti kita akan panggil data saham tersebut ya menggunakan pustaka QuantMode pada perangkat Luna R dengan rentang waktu yang ingin kalian tentukan. Misalkan di sini untuk 1 Januari 2019 hingga 1 Januari 2020. Selanjutnya, untuk masing-masing data saham yang telah diunduh, hitung nilai arithmetic discrete ya, return dan juga log return-nya. Jadi untuk arithmetic discrete di sini arithmetic return di sini untuk discrete ya, untuk log return di sini untuk continuous ya, untuk data continue. Nah, sebenarnya di sini nanti log continuous return ini bisa kita sebut juga sebagai geometric return. Jadi kita kenal ada 2 return ya, berdasarkan waktunya. Itu adalah return arithmetic dan juga return geometrik. Apa beda kedua return ini? Jadi kalau dari referensi yang saya baca ya, kedua return ini dilihat nanti lebih tepat mana kalian menggunakan dalam riset yang dilakukan gitu ya. Misalkan untuk arithmetic return ini biasanya digunakan untuk memprediksi di masa yang akan datang. Sedangkan untuk log return ini digunakan atau geometric return itu digunakan biasanya untuk melihat pengukuran risiko di masa lampau. Gitu ya. Oke, nanti lebih lanjut silahkan kalian pelajari di teori pemodelan risiko ya. Nah, yang keempat nanti hitung untuk data harian dan mingguan, gunakan perintah daily return dan weekly return. Yang kelima, buat histogram masing-masing return saham tersebut. Kemudian yang keenam, tentukan statistik deskriptif dari masing-masing return saham tersebut. Yang ketujuh, lakukan pada semua data saham yang kalian pilih, baik return arithmetic ataupun log return. Kemudian catat dalam tabel pengamatan. Oke, nah sebelum kita praktik, saya akan memberikan tutorial cara bagaimana mengunduh data saham melalui financeyahoo.com ya. Selain kita nanti akan menggunakan pustaka QuantMode pada program R kita, ya. Nah, misalkan di sini saya akan memilih 3 saham yaitu saham Telekomunikasi Indonesia (TBK) atau di sini kodenya adalah Telkom TLKM ya .jk. PT Unilever Indonesia ini adalah Unilever UNVR ya,
ACI.CK, kemudian PT Astra International Tbk atau ACI.CK. Nah, di sini kita bisa klik dulu ya finance.yahoo.com ini. Oke, nah sekarang coba ya kita unduh data saham langsung dari finance.yahoo.com ya. Nah, kita klik ya link ini. Oke. Nah, setelah masuk ke halaman ini, kita cari ya tadi untuk sahamnya adalah Telkom.CK ya. Nah, ini sudah muncul ya. Kita cari sesuai dengan kode yang sudah kita dapatkan, atau sebenarnya kalian ketik Telkom gitu aja, sebenarnya nanti ada referensinya sih. Cuman kan ada beberapa kode ya yang sesuai yang mana. Nah, sebaiknya sebelumnya kalian cari tahu terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lihat ya. Nah, ini adalah data dari saham Telkom ya. Nah, setelah itu kita klik ya, di sini ada historical data. Nah, ini sudah merupakan data ya, ada tanggalnya lengkap, kemudian ini adalah open price-nya, ini high price-nya ya, harga tertingginya, ini low price, ini close price-nya ya. Nah, kemudian ini ada volumenya. Nah, untuk mencarinya kita sesuaikan dulu ya. Tadi kita ingin dari tanggal berapa sampai berapa, kemudian dia untuk harian atau mingguan gitu ya. Nah, ini misalkan saya mau mencari dari tahun 2019 ya tadi ya. Oke, saya ingin mencari dari 1 Januari 2019 sampai tahun 2020 ya. Sampai 1 Januari 2020. Nah, ini nah, setelah itu kalian pilih frekuensinya, mau daily, mau weekly, atau monthly ya. Di sini misal saya pilih daily, sudah. Setelah itu apply. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah merupakan data ya dari 1 Januari 2019. Oke. Ini ya dari awal sana sampai ini yang terakhir ya. Tanggal 1 Januari 2020. Nah, ini berarti memang di tanggal 31 Desember dan 1 Januari itu memang tidak ada harga saham yang ditawarkan ya, karena saham di sini kan dibuka dan ditutupnya itu ada aturan waktunya ya. Nah, kebetulan di tanggal 31 Desember dan 1 Januari itu tidak ada ya. Silahkan kalian cermati ya nanti untuk datanya. Jadi tidak dalam katakan dalam 1 tahun ada 365 hari ya, tidak berarti datanya ada sebanyak 365 hari semuanya buka gitu ya. Nah, selanjutnya kita sudah dapatkan, sekarang kita download. Nah, oke, kita sudah unduh ya. Sekarang kita coba pengen lihat datanya ya, kita buka. Nah, ini adalah data ya dari tanggal 1 Januari 2019 sampai di sini tanggal ya 1 Januari 2020, tapi dia berakhir di tanggal 30 Desember 2019 ya. Nah, oke, mudah ya teman-teman. Nanti kalau kalian ingin mencari untuk data saham yang lain atau periode yang lain, silahkan dicoba sendiri. Oke, untuk mencari return ya di sini kita bisa menggunakan ya close price-nya, yaitu harga close price pada periode ke T. Di sini kita kurangi dengan periode T-1, kita bagi dengan close price pada T-1 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah ya. Nah, ini adalah return ya dari saham Telkom.
Oke, cukup ya ini untuk mengunduh langsung data dari Yahoo Finance, tapi untuk praktik kali ini nanti kita akan menggunakan data yang ada di QuantMod ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.